Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Dari Bukit Sion Makale, kami menyapa kita sekalian dengan harapan, rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu dan kita semua di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita. Mengawali kehidupan dan aktivitas kita hari ini, hari Sabtu 20 November 2021, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai ayat 14. 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai ayat 14. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, dengan segenap hati kami, dengan segenap pikiran kami, dengan segenap kehidupan kami, untuk menyatakan kerinduan kami bersekutu dengan Tuhan. Dan kami tandai semua itu Tuhan, dengan kerinduan membaca firman-Mu dan merenungkan firman-Mu pada saat ini. Roh Kudus kiranya menolong kami, menuntun kami, dan menyertai kami, sehingga kami boleh memaknai firman-Mu pada saat ini dan melakukan dalam seluruh kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Layakkan kami bawa kehidupan kami hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai ayat 14 berbunyi, Kebangkitan Kristus. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu, kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati,
maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Amin, firman Tuhan. Bacaan kita ini diberikan judul renungan, Kebangkitan itu pasti. Kebangkitan itu pasti. Memulai renungan ini, pertanyaan penting untuk kita renungkan, apakah benar kebangkitan orang mati itu ada? Lalu, apakah benar Yesus Kristus itu benar-benar bangkit? Pagi ini kita akan merenungkan tentang hal tersebut, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Sangat penting Rasul Paulus memberi penjelasan pada jemaat Korintus tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus untuk meneguhkan iman orang-orang percaya yang ada di jemaat Korintus pada saat itu. Rasul Paulus memberi kesaksian bahwa Yesus Kristus yang mati untuk menebus manusia. Yesus Kristus mati karena dosa-dosa kita sesuai kitab suci. Ayat 3 bacaan ini. Yesus Kristus yang mati telah dikuburkan dan telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Ayat 4 bacaan ini. Dan semua itu merupakan kesaksian bagi beberapa orang, karena kemudian Yesus menampakkan diri kepada beberapa orang untuk menjadi saksi kebangkitan Yesus Kristus, yakni Kefas, 12 murid ayat 5, 500 orang ayat 6, Yakobus dan semua rasul ayat 7, dan kepada Rasul Paulus ayat 8. Kita belajar lewat kesaksian ini, Yesus berkuasa atas kematian, Yesus berkuasa atas kebangkitan dari antara orang mati. Maka tentu setiap orang yang percaya kepadanya juga akan mengalaminya, mengalami kematian dan mengalami kebangkitan. Ayat 13 bacaan ini. Tentu hal ini merupakan kekuatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya untuk tidak takut menghadapi kehidupan ini dan terutama tidak takut mati. Karena Yesus Kristus adalah jaminan dari semua itu, bahwa orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Namun pun demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, bukan berarti bahwa dengan kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, maka kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya akan baik-baik saja, tanpa persoalan, tanpa masalah kehidupan. Tetapi justru di balik semua itu, kita akan diteguhkan di dalam iman kepada Yesus Kristus, untuk selalu percaya kepada Yesus Kristus, membawa kehidupan kepada Yesus Kristus. Mestinya kuasa kebangkitan Yesus Kristus meneguhkan iman menjalani kehidupan yang masih dikaruniakan kepada kita. Sehingga tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kekhawatiran akan kehidupan yang masih dikaruniakan bagi setiap orang yang percaya kepadanya, bagi saya dan kita semua. Karena Alkitab mencatat bahwa Yesus berkuasa atas semuanya itu. Maut sekalipun Yesus berkuasa atasnya. Bukankah maut yang menjadi musuh manusia? Bukankah maut atau kematian yang sungguh ditakuti oleh manusia? Tetapi Dia, yaitu Yesus Kristus, berkuasa atas semuanya itu. Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati. Jika demikian, tidak perlu takut menjalani kehidupan ini. Percayalah kepada Yesus Kristus, percayalah pada kebangkitannya, dan serahkanlah kehidupan kita hanya kepadanya saja.
Jika Yesus berkuasa atas kematian, berkuasa atas kebangkitan, tentu Ia berkuasa atas kehidupan manusia. Serahkanlah hidup kita dan totallah hidup di dalamnya. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kekasih jiwa kami sungguh mensyukuri firman-Mu yang sudah terdengar pada pagi hari ini, karena firman-Mu akan menjadi penuntun dalam kehidupan kami, akan menjadi kekuatan bagi kami, dan menjadi pedoman bagi kami dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih karuniakan. Kiranya Roh Kudus boleh menyempurnakan firman-Mu ini, sehingga kami makin diteguhkan untuk hidup di dalam iman dan pengharapan hanya kepada Yesus Kristus saja. Sebuah keyakinan kami ya Tuhan, bahwa Yesus Kristus telah mengalahkan maut. Tentu kehidupan kami pun tidak akan ada yang kami takuti, karena kami memiliki Tuhan dan Juru Selamat yang berkuasa atas apapun di bumi dan di langit, berkuasa atas kematian, berkuasa atas kehidupan, dan berkuasa atas kebangkitan. Bapa di surga, kami serahkan kehidupan kami kepadamu, mohon pimpinan-Mu, mohon pemeliharaanmu. Jadilah dalam kehidupan kami yang terbaik menurut kehendak Tuhan. Segala rencana kehidupan kami serahkan kepadamu Tuhan. Kasihi kami dan pimpin seluruh kehidupan kami. Kami mendoakan kepadamu Tuhan, bangsa dan negara kami mendoakan pemerintah kami, biarlah senantiasa Tuhan memelihara, mengaruniakan hikmat, mengaruniakan kebijaksanaan, sehingga kami boleh terus dipimpin ke jalan yang Tuhan kenan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, ajari kami untuk selalu hidup menurut kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara, selalu memperhatikan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah, dan serahkanlah kehidupan hanya kepada Yesus saja.